perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI Sekarang lagi ramai banget sama yang namanya Artificial Intelligence atau AI. Taking a critical look at the future of artificial intelligence. Every day, it seems, there's a new, bewildering, or frightening story about AI. One of the most meaningful AI breakthroughs may be coming faster than most people would believe. Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Kini, kecerdasan buatan atau AI semakin banyak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Penggunaan ini telah membuka banyak kesempatan, tetapi di satu sisi juga mendatangkan banyak kekhawatiran, seperti banyaknya pekerjaan yang digantikan oleh AI atau kemungkinan penyalahgunaan dari AI itu sendiri. Kekhawatiran tersebut ada benarnya, dan memang perlu diperhatikan. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa kita perlu menghindari penggunaan AI secara sepenuhnya. Apabila digunakan dengan bijak, maka AI dapat sangat membantu kinerja manusia. Salah satu bidang yang dapat memanfaatkan penggunaan AI ini adalah penegakan HAM dan pengawasannya. AI berpotensi untuk dapat digunakan sebagai alat untuk mengawasi adanya pelanggaran HAM serta mencegah terjadinya sebuah pelanggaran. Berdasarkan survei polling yang kelompok kami ambil, dari total 125 orang, terdapat sebanyak 76 orang atau sekitar 60,8% yang menyatakan bahwa mereka meyakini AI bersifat kompatibel untuk dipakai bagi kepentingan penegakan HAM. Sedangkan 49 orang atau sebesar 39,2% tidak setuju dengan argumen demikian. Angka-angka ini menunjukkan bagaimana isu AI ini masih menjadi suatu tanda tanya besar mengenai prospek AI untuk isu ini. Luasa ini terkait pengaplikasian AI, terdapat pandangan yang optimistis dan pesimistis. Dalam survei yang dilakukan oleh kelompok, dilihat masih terdapat sepertiga yang pesimis terhadap pengaplikasian AI. Hal ini juga terlihat kemiripan dengan adanya survei dan riset yang dilakukan oleh Alan Turing Institute dan Ada Lovelace Institute tahun 2022, riset terkait pandangan masyarakat Inggris terhadap AI, yang mana juga terdapat pesimisme yang cukup tinggi pada beberapa aspek pengaplikasian AI, seperti pengaplikasian senjata otomatis yang berpotensi melanggar HAM, dipicu pula adanya gelombang PHK dengan adanya kemajuan AI, serta sederet kriminalitas berbasis siber seperti penipuan, deepfake, dan sebagainya. Dalam hal ini, perlu dilihat pula beberapa sisi positifnya, yang mana menurut pandangan kelompok, salah satunya dengan adanya beberapa contoh pengaplikasian AI untuk penegakan HAM yang cukup berhasil. Hal ini meningkatkan optimisme terhadap penggunaan AI yang bermanfaat. Melihat bagaimana AI sekarang mulai dipakai buat ngawas pelanggaran hak asasi manusia, masa depan AI itu kelihatan cukup menjanjikan. Teknologi ini bisa jadi alat bantu yang powerful banget nih untuk kelompok ngawas HAM, bikin kerja mereka jadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Misalnya, AI bisa menganalisis citra satelit dan mengidentifikasi tanda-tanda pelanggaran HAM, bahkan di wilayah terpencil yang susah dijangkau. Ini bisa jadi langkah awal penting untuk menghentikan pelanggaran sebelum makin parah. AI juga bisa ngumpulin dan mengolah data dari internet dengan super cepat. Postingan media sosial, berita lokal, atau laporan komunitas bisa langsung dipantau buat deteksi kejadian pelanggaran HAM secara real time. Dari situ, pelaku dan korban bisa diidentifikasi lebih akurat dan pihak berwenang bisa langsung ambil tindakan. Gak cuma itu, AI juga bisa ngenalin pola-pola terjadi pelanggaran di berbagai wilayah atau kondisi tertentu. Kemampuan ini bisa jadi kunci penting untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Jadi, kalau dikembangin dengan cara yang lebih tepat dan etis, AI bisa jadi partner yang penting dalam perjuangan menegakkan HAM ke depannya. Tapi, teknologi ini juga datang dengan tantangannya sendiri. AI sangat bergantung pada data untuk belajar.
Dan buat performa AI bagus, datanya juga harus lengkap, akurat, dan bebas dari bias. Kalau data yang dipakai nggak representatif, misalnya nggak cukup memuat suara kelompok minoritas atau wilayah tertentu, maka AI bisa kasih hasil yang keliru. Ini berbahaya, karena bisa aja pelanggaran HAM yang nyata malah jadi nggak kedetek atau false negative, atau sebaliknya, hal yang bukan pelanggaran justru ditandai sebagai pelanggaran atau false positive. Dua-duanya bisa nimbulin masalah besar dan merugikan banyak orang. Belum lagi, AI yang punya kemampuan buat analisis data satelit dan internet dalam jumlah besar itu kuat banget. Dan kayak teknologi kuat lainnya, kalau jatuh ke tangan yang salah, misalnya aktor yang nggak bertanggung jawab, AI bisa banget untuk disalahgunakan. Semakin banyak aspek kehidupan kita yang datanya diserahkan ke AI, semakin penting juga buat kita jaga supaya teknologi ini digunakan secara etis, adil, dan transparan. Jadi, apa sudah ada orang yang memakai AI untuk HAM? Jawabannya ada. Amnesty International misalnya memakai AI untuk memonitor kasus krisis kemanusiaan di Darfur, sebuah daerah di bagian barat Sudan. Daerah ini selama puluhan tahun mengalami perang dan genosida, yang mana penduduk lokal kerap menjadi sasaran kelompok bersenjata setempat sejak tahun 2003. Krisis ini menjadi sulit ditangani bukan saja karena banyaknya aktivitas militer di sana, tetapi juga karena aksesnya sulit dijangkau oleh pengawat eksternal. Sulitnya medan perjalanan dan terhambatnya pengiriman tim ahli ke Darfur membuat banyak kasus cenderung tertutupi atau terlambat diketahui. Opsi alternatif yang bisa dipakai dari masalah ini adalah satelit yang melintas di orbit dan memotret perkembangan suatu wilayah secara luas. Tetapi data yang perlu dianalisis bisa sangat besar, memerlukan banyak peneliti untuk melihat satu demi satu foto yang ada. Dari isu ini, Amnesty mempunyai strategi baru, yakni dengan memakai program untuk menganalisis 2,6 juta foto dan 346.000 km persegi area pemukiman. Dari program AI tersebut, para peneliti bisa mencari dengan lebih cepat indikator kekerasan, mulai dari perpindahan sejumlah besar penduduk, mobilisasi militer, dan jumlah rumah yang terbakar. Lalu contoh yang lebih dekat dengan kita, media sosial. Bila kita sering memakai media sosial, maka kita akan familiar oleh berbagai konten, sampai dengan maraknya hate speech dan berbagai jenis cyberbullying. Kita tahu bahwa isu ini ada, tetapi sangat sulit diukur karena kenyataannya konten negatif selalu membanjiri platform tanpa henti, termasuk mungkin pada saat kalimat ini disampaikan. Serupa dengan masalah sebelumnya, akan memerlukan terlalu banyak peneliti untuk bisa dengan cepat mengidentifikasi suatu konten negatif. AI dalam kasus ini dipakai kembali oleh Amnesty, yang mana 280.000 unggahan ditelaah menurut algoritma mereka. Dari 280.000 unggahan, AI tersebut menemukan sekitar 7,1% dari semua konten bersifat merendahkan perempuan, 2 kali lebih banyak daripada mengandalkan observasi manual. Walau data yang didapat relatif akurat, Amnesty memberi disclaimer tersendiri bahwa AI masih belum terlalu baik dalam membaca konten bahasa selain Inggris, yang mana beberapa fitur bahasa asing bisa disalahartikan menjadi negatif walaupun pada aslinya hanya bersifat netral. Jadi bagaimana seharusnya AI dikelola untuk kepentingan HAM jangka panjang? Bias adalah masalah serius yang sejatinya terjadi dalam pemakaian AI di berbagai isu, termasuk untuk kasus ini di kasus hak asasi manusia. Sebagai suatu program yang belajar terus-menerus dari pelatihan data dan input manusia, solusi terbaik untuk menjaga kredibilitas AI kembali ada pada intervensi manusia. Seperti halnya pengguna bisa menolak relevansi jawaban GPT, penelitian dengan alat AI akan memerlukan pengawas manusia untuk menelaah akurasi data dan potensi letak bias yang diekspektasikan dapat memberi pembelajaran baru bagi program untuk menghindari output serupa ke depannya. Dalam kasus Amnesty misalnya, AI dipakai serupa dengan alat eksperimen yang mana ada pengecekan ulang oleh para peneliti yang bisa mengidentifikasi bias yang dalam kasus sosial media muncul terhadap bahasa non-Inggris. Pemakaian program AI juga sebaiknya bersifat lebih transparan agar letak kelemahan bisa disampaikan kepada publik yang bisa berguna pula untuk membuka diskusi dengan peneliti lain terkait solusi potensial bagi program berlaku. Di sisi lain, hal yang masih tertinggal dalam pemakaian AI ada dalam ketiadaan panduan etis yang menyeluruh. Serupa dengan etika penelitian pada umumnya, AI dengan kemampuan penolahan data secara masif akan mengangkat pertanyaan mengenai isu privasi dan akuntabilitas yang perlu dipenuhi sebagai tanggung jawab pemakainya. Serangkaian guidelines dalam hal ini perlu menjadi tuntutan, yang mana aturan formal dan informal oleh negara atau aktor lain perlu dikembangkan sedini mungkin guna mengantisipasi pemakaian di masa depan untuk monitoring di lapangan. Sebagai penutup, sejatinya AI sama seperti semua temuan alat yang dibuat oleh manusia membawa dampak positif dan prospek pengembangan lebih jauh. Tetapi hal ini akan selalu diiringi oleh potensi risiko.
AI merupakan suatu perubahan revolusioner yang pemakaiannya dapat dikembangkan demi berbagai tujuan yang mulia, seperti dalam hal pengawasan HAM. Kemampuan mesin untuk memahami data dan memberi analisis cepat dan akurat menjadi tawaran besar bagi dibentuknya gambaran lebih menyeluruh terhadap permasalahan politik di dunia, termasuk bagi mereka yang relatif termarginalisasi. Namun pertanyaan sekarang adalah, mampukah kita bertanggung jawab terhadap tawaran teknologi ini, ataukah kita jatuh ke dalam berbagai jenis penyalahgunaan yang justru melanggar HAM itu sendiri? Patutnya kita membuka diri terhadap prospek yang ada dan selalu sadar akan dinamika pemakaian teknologi yang dinamis ini.